Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama kembali dalam kajian rutin setiap pertama di tiap bulannya. Untuk kali ini kita akan memulai pelajaran yang baru, insya Allah. Kita akan pada malam ini memulai membahas serial Mengenal Imam yang Empat dengan judul Mengenal Imam Abu Hanifah. Kitab yang akan kami rujuk, kami akan coba tampilkan sebentar. Bukunya akan seperti ini, buku rujukannya. Ada 4 imam yang akan kita bahas satu persatu insya Allah mulai malam ini. Dan malam ini kita akan memulai dengan Imam Abu Hanifah. Baik, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya dengan Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga Ustadz sama tim di sana sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kami memulai kajian pada malam ini, Ana mau membacakan sedikit tata tertib dulu ya Ustadz. Tafadhol. Ya. Para jamaah, sebelum kita memulai kajian pada malam ini, kami ingin sharing tata tertib kajian kita. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Yang kedua, mematikan fitur video dan memutkan audio saat join dan saat kajian berlangsung. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian dan kami berharap pertanyaan yang disampaikan untuk disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kepada ikhwan yang nanti akan bertanya langsung pada sesi tanya jawab bisa kembali menggunakan fitur video dan audionya, dan silakan untuk menggunakan fitur raise hand sehingga bisa kami kenali. Kemudian untuk akhwat, kami berharap pertanyaan yang antum ajukan semuanya dikirimkan melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan kami bacakan kepada Ustadz. Dan yang terakhir, untuk menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini, dan kita sama-sama berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk tidak beramal dalam mukadimah ini, kami meminta Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala untuk memulai kajian. Ustadz, tafadhal maskura Ustadz. Barakallahu fika. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita agar kita tidak salah jalan dan tersesat dalam kehidupan ini. Kita semua punya satu target, yaitu kembali ke surga Allah SWT. Kembali kepada Allah dalam kondisi diridhai dan diampuni dosa-dosa kita. Untuk sampai ke surga, maka yang diperlukan adalah petunjuk dari Sang Pencipta
Dan kita tidak pernah berhenti untuk memintanya. Berdoa mengatakan, ihdinas sirat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara imam, kita akan mempelajari imam yang 4. Dan mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan imam-imam yang lain. Ternyata imam di dunia itu ada 2 model. Imam itu artinya yang ada di depan, yang diikutin, yang dipanuti. Seperti imam sholat, ya dia tentunya ada di depan tuh. Dan 2 macam imam ini, yang pertama adalah a'immatul huda wad dalalah, para imam yang memberikan petunjuk dan memberikan pencerahan. Yang kedua, a'immatur rada wad dalalah. Kedua adalah para imam yang mengantarkan kepada hancuran dan kesesatan. Disebut dalam bahasa Arab juga imam. Hadza imamud dalalah wa hadza imamud dhalalah. Ini imam yang memberikan petunjuk dan ini imam yang mengantarkan kepada kesesatan. Bicara para imam yang menjadi panutan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla berfirman di surat As-Sajdah ayat 24 tentang mereka. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Tafadhal Bang Wawan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, tuh. A'immah diterjemahkan pemimpin. Ya. Allah jadikan di antara mereka adalah a'immah yahdun, yang memberikan petunjuk dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka sabar. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi imam, itu perlu perjuangan. Perlu kesabaran. Begitu pula imam-imam yang menyesatkan, mereka juga perlu kesabaran dalam menyesatkan manusia. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 5, Allah bercerita tentang Bani Israel. Kita tahu bagaimana Bani Israel di bawah kekuasaan Fir'aun, di bawah pemerintahan Fir'aun pada waktu itu, mereka hidup tertindas. Bahkan cerita yang sangat mengenaskan, tatkala bayi laki-laki disembelih, ditunggu, ibu melahirkan itu ditunggu. Sang ibu ketika melahirkan, harapan dia anaknya hidup. Ketika itu harapan dia anaknya perempuan. Kalau laki, sudah ada yang siap menyembelih mereka. Allah uji kesabaran Bani Israel. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas ayat 5?
Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. subhanallah. Allah hendak menjadikan Bani Israel a'immah, pemimpin-pemimpin. Kalau bicara imam yang mengajak kepada petunjuk, imam yang menjadi teladan dalam kebaikan, maka tentunya mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, yang berpegang teguh dalam tata cara beragama dengan apa yang mereka dapatkan dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka bukan mengada-ngada. Jadi para imam itu mengikuti yang wajib diikuti. Kita pun mengikuti mereka. Makanya kalau bicara belajar agama, ya kita belajar dari para imam. Adapun jenis kedua, macam kedua dari para pemimpin, dari para imam, dari para ulama pula, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Imam-imam yang mengajak ke neraka. Du'at ala abwabi jahannam, kata Nabi SAW, pendakwah-pendakwah, juru dakwah yang berdiri di atas pintu neraka. Man ajabahum ilaih qadhafuhu fi. Yang mengikuti imam-imam ini, ya akan dilemparkan ke neraka karena dia berdiri di pintu neraka. Di surat At-Taubah ayat 12, Allah bercerita tentang imam-imam ini jemaah. Jadi bahasa Arabnya imam itu imam, kemudian jamaknya a'immah, imam. Nah, silahkan dibaca At-Taubah ayat 12. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufar innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Yang artinya, jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Barakallahu fikum. Allah menyebut mereka ini a'immatal kufri. A'immatal kufri. Imam-imam kekufuran. Dan di surat Al-Qasas ayat 42, Allah menceritakan tentang imam-imam yang mengajak ke neraka. Pemimpin-pemimpin. Jadi jangan sembarangan kita mengikuti orang. Ada yang mengatakan, udah ikut anak jamin sampai pintu surga. Kau belum tentu masuk surga. Gimana bisa menjamin orang lain masuk surga? Kalau engkau utusan Allah, engkau nabi, pantas mengatakan itu. Di mana Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Lalu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk surga itu siapa? Secara logika nggak ada orang tidak mau masuk surga. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa patuh sama aku, yang mengikuti aku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang maksiat sama aku, yang durhaka, maka dia orang yang enggan masuk. Apa kata Allah di surat Al-Qasas tentang imam-imam yang mengajak ke neraka?
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Nah, afwan, dibaca ayat 41-nya. Nah. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Nah, fadl. Dan artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Nah, lanjut yang 42. Dan ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, Allah sebutkan, kami jadikan a'immatan yad'una ilan nar. Imam-imam, pemimpin-pemimpin yang mengajak ke neraka. Yang dalam bayangan mereka, kalau ikut pemimpin ini selesai. Ikut alim ulama ini, selesai masuk surga gitu. Belum tentu ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti imam-imam, pemimpin-pemimpin, alim ulama, kiai-kiai yang mengajak ke surga. Yang mereka mengajak kepada Allah. Mereka mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tidak mengajak kepada pemikiran mereka. Tidak mengajak kepada golongan mereka, kelompok mereka, ormas mereka. Tapi mengajak kepada Allah. Di antara imam yang akan kita bahas adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ada banyak kitab yang membahas tentang beliau dalam bahasa Arab. Kalau tadi disebutkan ada di dalam bahasa Indonesia yang ringkas ya. Itu juga dapat menjadi buku bacaan. Di antara kitab yang membahas tentang beliau adalah kitab yang ditulis Abu Zakaria As-Salmasi tentang 4 imam yang dibahas sama beliau. Kemudian ada kitab Al-Imam Al-Zahabi dengan judul Manaqib Al-Imam Abi Hanifah wa Sahibai. Keutamaan-keutamaan Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, 2 pengikutnya, Muhammad ibn Hasan dan Abu Yusuf. Taib, nama Abu Hanifah siapa sih? Nama Abu Hanifah, kata anaknya. Beliau punya anak namanya Hamad. Hamad punya anak namanya Umar. Kata Umar bin Hamad bin Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Zawti atau Zuti. Namanya An-Nu'man ibn Thabit ibn Zawti. Disebutkan bahwa Zuti atau Zawti ini asalnya dari Kabul. Kita tahu Kabul sekarang adalah ibu kota Afghanistan. Dan Thabit, bapaknya Abu Hanifah, itu lahir dalam kondisi muslim sudah. Lahirnya Islam. Artinya bapaknya masuk Islam. Zawti ini awalnya budak milik Bani Taim ibn Bani Taimillah bin Sa'labah, kemudian dibebaskan oleh majikannya. Maka walaknya, loyalitas bapaknya ini adalah kepada Bani Taimillah bin Sa'labah. Abu Hanifah bukan hanya seorang alim ulama, tapi dia juga pedagang sukses. Beliau pedagang kain, pakaian. Tokonya itu ma'ruf, dikatakan di Dar Umar bin Hurayth bil Kufah. Di Kufah sana beliau punya toko, punya usaha di Kufah sana. Bagaimana perawakan beliau? Kita tuh kan kepingin tahu ya, apa sih Abu Hanifah ini? Tinggi, kurus, wajahnya bagaimana? Disebutkan bahwa Abu Hanifah ini kana jamilan. Dia orangnya tampan.
Hasan al-wajhi, hasan al-lihya, jenggotnya bagus, bajunya bagus, ya, karena beliau pedagang pakaian, bajunya bagus-bagus gitu. Disebutkan beliau tidak terlalu tinggi dan tidak kurus, dan kalau ngomong enak sekali. Intonasi Abu Hanifah kalau bicara itu, subhanallah, membuat orang yang mendengarkannya tertarik dan akan mendengarkan apa yang diucapkan Abu Hanifah. Beliau kalau pakai parfum, subhanallah, sampai dikatakan beliau kalau datang itu, kalau sudah keluar dari rumahnya, belum nyampe, biasanya aroma parfumnya itu udah nyampe duluan. Rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di Kufah. Tadi kan disebutkan usahanya di Kufah. Beliau lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Jadi 69 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dan hidup beliau lebih banyak dihabiskan di Kufah. Walaupun akhirnya beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Pada 150 Hijriah ini lahir Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai dikatakan mata imam wa wulida imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan seorang imam. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Abu Hanifah masuk dalam kalangan tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah generasi yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tabi'in adalah generasi yang berjumpa dengan para sahabat. Karena Abu Hanifah lahirnya tahun 80, di masa itu masih banyak sahabat yang hidup. Maka disebutkan bahwasanya Abu Hanifah pernah melihat Abdullah bin Abi Aufa yang meninggal tahun 88 Hijriah. Jadi umur beliau 8 tahun, udah pernah melihat sahabat. Dan disebutkan oleh Ibn Sa'ad bahwa beliau pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah punya keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan imam-imam yang lainnya. Kalau kita bicara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka mereka generasinya udah berbeda. Mereka tabi'ut tabi'in, sebagian antara mereka. Mereka tidak lagi berjumpa dengan para sahabat Nabi. Guru-guru Abu Hanifah. Beliau berguru kepada banyak guru. Ya, di masa itu walaupun beliau tidak berguru kepada para sahabat karena umurnya masih kecil, tapi beliau melihat para sahabat Nabi. Guru beliau yang terkenal adalah Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan disebutkan beliau termasuk guru paling seniornya Abu Hanifah. Ada Asy-Sya'bi, ada Tawus, ada Nafi' Maula bin Umar, Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, Muharib bin Dithar, dan ulama-ulama yang lainnya seperti Abu Ja'far Al-Baqir, Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, ada Muhammad ibn Munkadir, Hisham bin Urwah bin Zubair, dan yang lainnya. Sehingga Abu Hanifah dapat ilmu yang cukup banyak ya. Ketika hidup di sebuah negeri yang banyak ulamanya, maka orang-orang tersebut yang memang niat belajar, niat menuntut ilmu, tidak akan mensia-siakan kondisi itu. Seperti sekarang, kita walaupun hidup mungkin tidak di negeri yang banyak ulamanya, tapi dengan adanya Zoom, kita tuh bisa belajar dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Kita bisa belajar sama mereka, kalau niat, kalau mau. Bagaimana ilmunya Abu Hanifah? Bagaimana waroknya beliau?
Bagaimana zuhudnya beliau. Padahal beliau kaya raya. Ada seorang yang bertanya kepada Abu Hanifah. Bima yusta'anu alal fiqhi hatta yahfaz. Dengan apa seorang itu bisa jadi seorang yang ngerti agama ini sehingga dia bisa menghafal juga. Caranya gimana gitu. Qala bijam ilham. Kata Abu Hanifah dengan mengumpulkan ambisi. Ambisinya itu dikumpulin gitu. Qultu wa bima yusta'anu ala jam'il ham. Terus gimana ngumpulin ambisi ini? Kadang-kadang kan orang kan pikirannya kemana-mana gitu ya. Dia kepingin ini, kepingin itu, macam-macam. Sehingga dia mau belajar nggak? Kayak ada yang belajar bahasa Arab. Setahun nggak bisa-bisa bahasa Arab. Gimana katanya? Ya memang Ustaz, anak kerja, anak ini, itu. Jadi belajarnya itu kalau ada waktu. Maka perlu adanya ambisi, tekad yang dibuatkan. Bagaimana caranya membulatkan tekad itu? Katanya bihadfil alaih, dengan menyingkirkan semua urusan-urusan yang ketergantungan yang menyibukkan. Terus gimana caranya? Kita kan hidup butuh biaya, butuh ini, itu. Ada ketergantungan kita. Qala bi akhdi syai' 'indal hajah wa la tazid. Kalau engkau ingin belajar ilmu, benar-benar menuntut ilmu, caranya mengambil sesuatu seperlunya, jangan ditambah. Subhanallah jemaah. Orang tuh kalau sedang belajar menuntut ilmu, mungkin dia juga berpikir mau berdagang, mau ini, itu, macam-macam. Nggak masalah. Untuk biaya dia menuntut ilmu. Dapat, cukup, selesai. Lanjutkan belajarnya. Karena biasanya orang kalau sudah belajar, terus tahu duit, kadang-kala belajarnya ditinggal karena sibuk cari fulus. Maka caranya kebutuhanmu engkau cukupin, setelah itu fokus belajar. Ini arahan dari Abu Hanifah. Bagaimana kita belajar. Disebutkan oleh Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, bahwasanya Abu Hanifah pernah berkata, "Idza ja'al hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ats-thiqat akhadna bihi." Kalau datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang terpercaya, maka kita akan jadikan itu sandaran. Kita akan berpendapat dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Fa idza jaa an ashabihi lam yakhruj an aqwalihim. Kalau datang dari para sahabat, kita akan keluar dari pendapat mereka. Fa idza jaa an tabi'in zahamnahum. Tapi kalau datang dari para tabi'in, maka kita pun akan berusaha untuk mengkaji ulang, mempelajari apakah memang seperti itu. Karena itu pendapat tabi'in. Dan Abu Hanifah dari kalangan tabi'in. Dari kalangan mereka, artinya Abu Hanifah merasa level sama para tabi'in. Sehingga kalau datang pendapat dari mereka, perlu dipelajari, dikaji. Tapi kalau datang dari Rasulullah, datang dari para sahabat, kita sami'na wa ata'na, kita ambil hal itu. Al-Muzani mendengar Imam Syafi'i. Nih, apa kata Imam Syafi'i tentang Abu Hanifah, tentang ilmunya Abu Hanifah. An-nasu 'iyalun 'ala Abi Hanifah. Orang-orang itu semua berhutang sama Abu Hanifah. Bergantung sama Abu Hanifah. Fil qiyas wal istihsan. Dalam masalah qiyas dan dalam masalah istihsan. Ini salah satu dalil dalam urusan fikih. Qiyas dan istihsan. Ini mungkin bisa kita kaji pada kesempatan lain tentang dalil tersebut. Tapi yang jelas Abu Hanifah dalam masalah qiyas itu, beliau bukan yang pertama yang mengkiaskan. Mamanya kalau bicara kias itu seperti gimana di masa Nabi SAW kan nggak ada beras. Nggak ada beras, Nabi nggak pernah makan beras gitu. Terus gimana kok bisa ada zakat beras gitu? Yang ada zakat gandum. Kalau kita baca hadisnya, tentunya gandum yang kita akan temui. Yang kita akan dapatkan umpamanya kurma. Ya tentunya dikiaskan dengan beras. Sama-sama makanan pokok kemudian sama-sama dapat disimpan sehingga dapat dikiaskan. Ini asalnya yaitu gandum, ini hukum faraknya, hukum cabangnya yaitu beras, hukumnya seperti gandum. Ahibati fillah, Yazid bin Harun, salah seorang alim ulama, mengatakan, katabtu an alfi syekh, hamaltu anhumul ilm. Aku menulis
Aku belajar dari 1000 guru. Ma ra'aitu wallah. Demi Allah, aku tidak melihat asyaddu wara'an min Abi Hanifah wala ahfad lisani. Aku nggak pernah melihat orang yang lebih wara'. Jadi ada zuhud, ada wara'. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat di akhirat. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Nggak pernah aku melihat orang yang lebih wara' dari Abu Hanifah dan lebih menjaga lisannya dari beliau. Abu Yusuf mengatakan tentang Abu Hanifah, laulal faraqu minallah ayyadi al-ilm ma aftaitu ahadan. Kata Abu Hanifah, kalau aku bukan karena takut kepada Allah, ilmu ini akan hilang, aku tidak akan memberikan fatwa kepada seorang pun. Kenapa? Yakun lahumul mahna wa alayyal wizr. Bagi mereka enaknya, bagi aku dosanya nanti kalau aku salah. Mereka dikasih fatwa, oh ya makasih banyak, mereka senang udah. Aku yang jadi masalah ketika fatwanya salah. Itu ketakutan Abu Hanifah dalam urusan memberikan fatwa. Sedangkan sekarang orang itu begitu mudahnya menjawab pertanyaan, memberikan fatwa ini itu. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kemudian zuhudnya Abu Hanifah ini. Sesuatu yang terus terang jamaah. Ana tadi baca tentang Abu Hanifah ya dari 2 buku. Yang ana menikmatin sekali membaca tentang beliau dan malu. Ternyata untuk menjadi seorang alim ulama itu bukan sekedar kita bisa ngomong, tapi harus menjadi orang yang ahli ibadah. Sehingga ilmu yang dipelajari itu diamalkan. Bukan cuma disampaikan lagi, kajian lagi. Diamalkan dalam kehidupannya. Bagaimana Abu Hanifah disebutkan, kana idza anfaqa ala iyalihi nafaqatan tasaddaqa bimithliha. Kalau beliau ngasih uang belanja, ngasih nafkah kepada keluarganya, maka sebesar uang itu beliau akan sedekahkan. Beliau pedagang, beliau punya duit banyak. Beliau kalau bicara umpamanya belanja, uang belanja, nafkah buat keluarganya itu anggap 2 juta. 2 juta itu beliau sedekahkan. Sesuai dengan jumlah yang dimakan oleh keluarganya, beliau sedekahkan. Kalau beliau pakai baju baru, wa kana idza iktasala thawban jadidan. Kalau beliau pakai baju baru, aksa biqadri samanihi li syuyukhil ulama. Maka beliau akan keluarkan duit sesuai dengan baju yang beliau beli, lalu beliau akan belikan beberapa baju, berikan kepada para ulama sesuai dengan harga baju yang beliau pakai. Wa kana idza wada'a baina yadayhi at-ta'am. Kalau beliau sedang makan, disuguhkan makanan, maka beliau akan ambil sesuai yang beliau makan. Roti, daging, apa sesuai beliau makan seperti itu banyaknya, lalu beliau akan berikan kepada orang lain. Subhanallah jemaah. Mis'ar. Dia mengatakan ra'aitu Abu Hanifah yajlisu linnas jami'an nahar. Aku melihat Abu Hanifah itu sepanjang hari ngajar, pagi ngajar sampai siang. Karena beliau istirahatnya antara zuhur sama asar. Nanti ngajar lagi. Lalu Mis'arnya bertanya, mata yatafarragu hadhihi li'ibadati rabbi. Orang ini kapan ya meluangkan waktunya untuk beribadah itu kapan? Kalau semuanya buat ngajar tuh. Fata'ahadtuhu yusalli isya' ma'an nas. Aku perhatikan orang ini. Sampai dia sholat isya'. Kemudian dia pulang. Ketika orang sudah pada pulang semuanya, Abu Hanifah keluar lagi ke masjid. Terus beliau sholat di sana sampai hampir subuh. Dan seperti itu berhari-hari. Subhanallah jemaah. Dan Mis'ar mengatakan,
wa ra'aituhu lailatan yusalli. Suatu hari aku melihat dia sedang salat. Fa akhadtu kaffan min hasa fa wada'tu ala dhail Abi Hanifah. Ketika Abu Hanifah sujud, bajunya kan kadang-kala kan kena thawb itu kan ikut sujud ya, ikut melebar gitu. Katanya bisa aku kasih kerikil atau tanah, karena dulu masjid-masjid itu nggak pakai karpet ya pakai pasir ya. Dia ambil segenggam pasir itu ditaruh di bajunya Abu Hanifah. Terus pulang besar. Di waktu saat aku balik, aku dapati Abu Hanifah itu sedang sujud dan pasirnya itu nggak berubah. Kata dia, aku tahu kalau dia menghabiskan malam itu dengan satu sujud meminta kepada Allah. Mereka imam-imam yang mengamalkan ilmunya. Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, beliau kan jadi qadhi, jadi hakim di masa pemerintahan Abbasiyah. Ketika Abu Yusuf masuk, Harun Ar-Rasyid, khalifah pada waktu itu bertanya, "Sifli akhlaqa Abi Hanifah." Coba engkau ceritakan kepada aku tentang akhlaknya Abu Hanifah. Kana wallahi syadidad dzabbi an haramillah. Beliau adalah orang yang sangat membela kehormatan-kehormatan Allah Azza wa Jalla. Mujaniban li ahli dunya. Beliau menjauh dari orang-orang yang sibuk dengan dunia. Wa tawilas samti daimal fikr. Abu Hanifah bukan orang yang suka ngomong. Beliau lebih banyak diamnya. Selalu berpikir. Lam yakun mihdharan wala thirtharan. Nggak cerewet beliau. Nggak suka ngomong. Beliau padahal pedagang. Misalnya pedagang itu ngomongnya banyak. Enggak. In su'ila an mas'alatin indahu minha ilmun ajaba fiha. Kalau beliau ditanya satu masalah, beliau punya ilmu, maka beliau akan jawab. Kalau enggak, beliau enggak akan jawab. Ma alimtuhu ya amiral mu'minin illa sa'inan li nafsihi wa dini. Wahai amirul mu'minin, aku enggak tahu tentang beliau. Ini Abu Yusuf menyebutkan yang apa yang beliau ketahui. Melainkan beliau adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga agamanya, mushtaghilan bi nafsihi 'anil nas, sibuk mengkoreksi dirinya, tidak ngurusin orang, tidak ngurusin kesalahan-kesalahan orang, la yadhkuru ahadan illa bi khair. Beliau enggak pernah nyebut orang kecuali dengan kebaikan. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Hadihi akhlaqus salihin. Ini akhlaknya orang-orang saleh. Dan disebutkan oleh Imam Zahabi juga bahwa cerita cucunya Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah. Qala lamma hadhiqa Abi Hammad qira'at al-Fatihah. Ketika bapakku Hammad itu lancar baca Al-Fatihah, A'ta Abu Hanifah al-muallim 500 dirham. Itu gurunya dikasih hadiah sama Abu Hanifah 500 dirham. Hammad bisa baca Al-Fatihah, lancar baca Fatihah. Abu Hanifah menghormati guru anaknya. Dikasih 500 dirham. Berapa? Cukup untuk membeli 50 ekor kambing. 50 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, 50 juta. Anaknya bisa Al-Fatihah. Sedangkan kita lihat orang, kalau panggil guru agama privat ini, dikasih berapa tuh gurunya? Tapi kalau anaknya matematika, menang olimpiade, wah gurunya dikasih. Mungkin tentunya lebih banyak daripada guru yang ngajarin Quran. Tolong perhatikan bagaimana Abu Hanifah menghormatin Al-Quran Karim. Sehingga guru yang ngajarin anaknya itu kasih hadiah. Kemudian qala Yazid bin Kuwait, fataha gulamun li Abi Hanifah yawman ruzmata khazzin. Suatu hari budaknya Abu Hanifah ini sedang menggelar
setumpuk kain ya, pakaian itu, dia lagi buka itu, dari ikatannya dibuka. Kemudian dia lihat ya, kain ini, kalau kita bicara kain pada masa itu nggak seperti masa sekarang ya. Ada mesin ini tuh macamnya. Dulu mereka menenun. Sehingga nggak seperti di masa sekarang. Ketika dibuka itu, ikatan kain itu, pakaian itu, ada yang warna hijau, warna merah, warna kuning. Budaknya langsung mengatakan, Nas'alullah al-jannah. Dia jadi ingat surga, ya Allah indahnya surga. Maka budaknya mengatakan, Nas'alullah al-jannah. Kami memohon surga kepada Allah SWT. Ketika itu Abu Hanifah menangis. Sampai air matanya memenuhi pipinya, bahkan pundaknya. Lalu beliau memerintahkan kepada budaknya, tutup tukunya. Gak jadi buka. Beliau tutup kepalanya, pulang. Keesokan harinya, Yazid tanya sama Abu Hanifah. Ya akhi, dia tanya. Oh bukan, nggak tanya. Abu Hanifah yang cerita sama Yazid bin Kumet ini. Kata Abu Hanifah, ya akhi, ma ajra'ana. Kita bertapa beraninya kita ini ya. Yaqulu ahaduna nas'alullah al-jannah. Mengatakan kami minta surga sama Allah SWT. Innama yas'alullah al-jannah man rada nafsahu laha. Yang pantas minta surga itu memang orang yang berusaha cari surga. Yang dia berjuang bersungguh-sungguh mencari surga, ya pantas dia minta surga. Innama yuridu mithluna an yas'alullah. Kalau orang kayak kita nih yang pantas minta dimaafkan sama Allah SWT. Sampai seperti itu. Jadi memang orang kalau minta surga itu ya, lihatlah. Ya, kata orang, bercerminlah. Kalau mau minta surga, ya benerin dulu dirimu. Orang kalau ingin kesuksesan, ya masa mau tidur-tiduran, mau males-malesan. Kemudian cerita Imam Zahabi, bagaimana tentang waraknya Abu Hanifah. Karena Hafiz bin Abdurrahman syarik Abi Hanifah. Hafiz bin Abdurrahman ini partnernya Abu Hanifah. Abu Hanifah kirim barang ke dia, dikirimkan, terus dikasih penjelasan. Baju ini ada aibnya. Ada aibnya baju ini. Fa'idha bi'tahu fabayyin. Kalau engkau jual, tolong jelaskan kepada pembelinya. Baju ini ada aibnya gitu loh. Harganya memang mungkin lebih murah, tapi ada aibnya. Hafiz lupa. Dia menjual itu, lupa menjelaskan. Dan yang beli itu orang asing. Maksudnya orang beli kemudian nggak pernah ketemu lagi. Abu Hanifah tahu. Maka hasil penjualan baju itu semuanya disedekahkan sama Abu Hanifah. Karena beliau berhati-hati. Al-Khatib. Ini kalau bicara ibadahnya Abu Hanifah. Tadi kita mendengar salah satu bagaimana sholatnya Abu Hanifah. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya meriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau itu sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Fakana amatal lail yaqra'u jami'al Qur'an fi raq'ah. Kebanyakan beliau itu malamnya digunakan untuk sholat malam. Kadang-kala beliau baca 1 rakaat itu khatam Quran. Wa kana yusma' buka'uhu bil-lail. Dan didengar tangisan beliau kalau beliau sedang sholat. Rahimahullahu ta'ala. Cerita Abu Yusuf. Kuntu amshi ma'abi Hanifah. Kok bisa Abu Hanifah itu kemudian menghidupkan malamnya untuk beribadah? Ternyata ada ceritanya. Katanya Abu Yusuf, suatu hari aku jalan sama Abu Hanifah. Sami'tu rajulan yaqulu li akhar. Aku dengar ada orang yang ngomong sama kawannya, "Hada Abu Hanifah, dia Abu Hanifah, Abu Hanifah."
la yanamul lail. Dia itu orangnya gak pernah tidur. Dengar itu, Abu Hanifah mengatakan kepada diri, wallahi la yatahaddatsu anni ma la af'al. Demi Allah, aku tidak ingin orang ngomong tentang aku yang aku tidak melakukannya gitu. Fakana yuhyi al-lail salatan wa du'aan wa tadwan. Setelah dengar itu, Abu Hanifah menghidupkan malamnya, salat, doa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cerita murid-muridnya Abu Hanifah seperti Abi Sufyan, dia mengatakan kunna nakhtalifu ila Amr bin Murrah. Bukan muridnya, ini kawannya Abu Hanifah, belajar bareng ke satu gurunya namanya Amr bin Murrah. Abu Hanifah ketika itu biasa sholat isya dan subuh dengan satu. Artinya sejak beliau belajar, beliau sudah berusaha untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah. Allah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu, aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Diperintahkan untuk menghidupkan malam. Penghuni surga itu kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, selesai mereka sholat malam, ngapain di waktu sahur? Yastaghfirun. Mereka istighfar. Kemudian qalat walad Abi Hanifah. Ini budaknya Abu Hanifah, yang perempuan. Dia mengatakan, ma tawassata Abu Hanifah firashan bilailin mundu araftu. Kata budak ini, budak perempuan ini, aku sejak kenal Abu Hanifah nggak pernah lihat dia di malam hari tidur. Wa innama kana naumuhu baina adh-dhuhri wal 'ashri fi as-sayf. Beliau itu biasa tidur kalau di musim panas antara zuhur sama asar. Wa bil laili fi masjidi awwal al-lail fi syita. Kalau di musim dingin, beliau tidurnya itu habis isya. Di awal malam beliau tidur. Karena kalau musim dingin itu malamnya panjang sekali. Di awal malam beliau tidur, kemudian beliau menghidupkan malamnya. Dan beliau tidur di masjidnya, di musolanya beliau. Seperti itu. Ahibati fillah, Kharijah bin Mus'ab berkata, khatam al-Quran fi raq'atin arba'atun min al-a'immah. Ada 4 imam yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Utsman bin Affan, kata beliau, dari kalangan sahabat. Tamim ad-Dari, dari kalangan sahabat. Sa'id bin Jubair, dari kalangan tabi'in. Wa Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Nanti kalau kita ngelihat ya tentang Imam Malik, nanti kalau kita ngelihat tentang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mirip semua gaya hidup mereka. Disebutkan rubbama khatama Abu Hanifah Al-Quran fi Ramadan 60 marrah. Abu Hanifah itu di bulan Ramadan bisa jadi beliau menghatamkan 60 kali. Dan seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah. Pujian ulama kepada Abu Hanifah. Kalau kita mau cerita tentang ibadahnya Abu Hanifah, nggak cukup satu kajian. Ana tadi baca tentang ibadahnya Abu Hanifah, itu hampir 1 jam mungkin. Ana baca, ya Allah. Terus ana malu, kita lihat, ya Allah, ini orang mau surga itu kayak gini. Beliau pun merasa belum pantas minta surga gitu. Padahal udah seperti itu. Kalau pujian ulama kepada beliau, kata Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi imam pertama itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Su'ila Malik bin Anas. Imam Malik pernah ditanya, hal ra'aita Abu Hanifah wa nadhartahu? Apakah engkau pernah melihat Abu Hanifah? Dan kau pernah dialog sama dia? Faqala na'am. Kata Imam Malik, iya, aku pernah melihat.
Ra'aitu rajulan law nadhara ila hadhihi sariyah wa hiya min hijarah. Aku melihat seorang, kalau dia melihat kepada tiang ini yang terbuat dari batu, lalu dia mengatakan ini dari emas, laqama bihujjati, maka dia akan datangkan dalil yang membuat orang itu yakin ini dari emas. Dari cerdasnya, pandainya Abu Hanifah rahimahullah. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, man aradal hadis sahih fa'alaihi bimalik. Yang ingin hadis sahih, maka Imam Malik belajarnya. Wa man aradal jadal fa'alaihi bi Abi Hanifah. Yang ingin pintar bagaimana berdialog, berdiskusi, maka belajarnya dari Abu Hanifah. Wa man aradal tafsir. Yang ingin belajar tafsir, fa'alaihi bi Muqatil bin Sulaiman. Maka belajarnya kepada Muqatil bin Sulaiman. Ibtifillah, Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau tentang Abu Hanifah? Ra'aitu a'badan nas. Aku pernah melihat orang yang paling ahli ibadah. Wa ra'aitu awra'an nas. Aku pernah melihat orang yang paling wara'. Wa ra'aitu a'laman nas. Aku melihat orang yang paling alim. Wa ra'aitu afqahan nas. Aku juga pernah melihat orang yang paling ahli fikih. Fa amma a'badun nas. Adapun orang yang paling ahli ibadah, fa Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Wa amma awra'un nas, orang yang paling wara', Fudail bin Iyad. Orang yang paling berilmu, Sufyan ats-Tsauri, yang pernah dia jumpain. Wa amma afqahun nas, fa Abu Hanifah. Adapun orang yang paling paham fikih, maka Abu Hanifah. Ma ra'aitu fil fiqhi mithlah. Aku nggak pernah melihat orang yang ahli fikih yang seperti Abu Hanifah. Al-Imam Dzahabi menukilkan, ini cerita Ishaq bin Abi Israil. Yaqul dzakara qaumun Abu Hanifah 'inda Ibn Uyainah. Ada orang-orang yang menyebut tentang Abu Hanifah di hadapan Sufyan bin Uyainah. Lalu sebagian mereka seakan-akan meremehkan Abu Hanifah. Qala Sufyan. Kata Sufyan bin Uyainah. Hati-hati engkau ngomong kayak gitu. Diam kau. Karena Abu Hanifah aktsaran nas salatan. Abu Hanifah itu orang yang paling banyak salatnya. Wa a'dhamuhum amanatan. Orang yang paling besar amanahnya. Wa ahsanahum muru'ah. Orang yang paling menjaga kehormatan dirinya. Kalau bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan, jamaah. Ketika kita menyebutkan hal ini, bukan berarti Abu Hanifah nggak punya kesalahan. Ada, tapi orang itu melihat kepada kelebihan Abu Hanifah seharusnya. Beliau pernah mendapatkan cobaan yang sangat menakutkan. Sebenarnya cobaannya itu mengenakkan. Tapi beliau takut. Disebutkan bahwasanya Abu Hanifah ini pernah ditawarin atau diminta oleh Khalifah Mansur untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Beliau menolak. Ceritanya panjang. Pernah disebutkan oleh Bishr bin Walid bahwa Abu Hanifah dipanggil untuk ditawarin jadi qadhi. Al-Mansur, Khalifah itu bersumpah. Dia harus mau jadi hakim. Abu Hanifah juga bersumpah. Nggak mau dia jadi hakim. Kemudian Abu Hanifah dikasih tahu. Engkau lihat, Amirul Mukminin sudah bersumpah, engkau harus mau jadi hakim. Maka pengawalnya Amirul Mukminin ketika mendatangi Abu Hanifah, katakan dia sudah bersumpah, engkau harus jadi hakim. Kata Abu Hanifah, Amirul Mukminin, ala kafarati aimanihi aqdar minni. Amirul Mukminin lebih bisa membayar kafarat sumpahnya daripada aku. Kafarat sumpah itu kan membebaskan budak,
memberi makan 10 orang, memberi pakaian, atau kalau nggak bisa puasa 3 hari. Amirul Mukminin lebih mampu untuk membayar kafarat sumpahnya. Dipaksa nggak mau. Akhirnya dipenjara. Dan disebutkan beliau mati di penjara. Rahimahullahu ta'ala. Ismail ibn Hamad ibn Abi Hanifah, cucunya Abu Hanifah. Dia bercerita, marartu ma'abi bil kunnasa. Aku pernah lewat sama bapakku di tempat kunnasat, kuburan, daerah kuburan. Nangis bapaknya nih Hamad nih. Fakultu ya abati ma yubki. Ayah, kenapa kau menangis? Qala ya bunayya. Wahai ananda. Fi hadzal mawdi'. Di tempat ini. Daraba ibnu Hubairah jaddak. Sepertinya kunnasa ini bukan kuburan, tapi tempat di mana bapaknya disiksa. Abu Hanifah disiksa. Di tempat ini, Ibnu Hubairah itu memecut bapakmu, kakekmu, asyra ayyam, 10 hari. Disiksa di situ. Dihukum karena menolak untuk jadi hakim. Fi kulli yaumin asyrata aswat. Disebutkan tiap hari 10 kali pecut. Yang dipecut itu punggungnya, di beberapa cerita di kepalanya yang dipecut. Dan kakekmu tetap nolak. Nggak mau jadi hakim. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, "Mada yuqalu fi rajulin uridat alaihi dunya wal amwal fanabata." Apa pendapatmu tentang seorang yang ditawarkan kepadanya dunia, harta yang berlimpah ruah, kemudian beliau tolak. Dan beliau memilih untuk dihukum. Dan beliau bersabar. Sedangkan banyak orang yang rebutan menjadi hakim. Ketika dipanggil Abu Hanifah ini untuk jadi hakim, beliau mengatakan, la asruhu lil qadha. Aku nggak pantas untuk menjadi hakim. Kata Abu Ja'far al-Mansur, kadzabta. Bohong. Karena orang tahu dengan ilmunya Abu Hanifah. Bagaimana ilmunya beliau? Fikihnya beliau. Kata Khalifah, kadzabta, bohong. Kata Abu Hanifah, qad hakama alayya Amirul Mukminin anni la asluh. Sudah, Amirul Mukminin sudah jelas. Dia menghukumi kalau aku nggak pantas untuk jadi khalifah. Karena dia mengatakan aku berdusta. Fa in kuntu kadziban fala asluh. Kalau aku pendusta, aku nggak pantas untuk jadi hakim. Wa in kuntu shadiqan, kalau aku jujur benar yang aku omongkan, aku udah sampaikan kalau aku nggak pantas untuk jadi hakim. Lalu Abu Hanifah dipenjara. Dan ceritanya bagaimana beliau disiksa. Rahimahullah. Ahibati fillah. Berat perjuangan para ulama. Kalau bicara kedudukan hadis Abu Hanifah, memang ada 2 pendapat para ulama. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Sebagian menerima hadisnya sebagai hujjah, sebagian menyebutkan hadisnya Abu Hanifah ya tidak terlalu kuat. Karena memang Abu Hanifah lam yakun bi sahibi hadis. Beliau bukan orang yang sibuk mengumpulkan hadis. Ada banyak hadis yang diriwayatkan Abu Hanifah, tapi beliau tidak sibuk mengumpulkan hadis dan meriwayatkannya. Ada ulama-ulama yang fokus di hadis. Abu Hanifah tidak. Beliau fokus ngajar fikih seperti itu. Memberikan penjelasan tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang hukum-hukum dalam masalah-masalah ibadah dan yang lainnya. Adapun murid-muridnya Abu Hanifah, maka beliau punya murid yang banyak sekali. Dan murid beliau menjadi imam-imam juga gitu loh. Di antara murid beliau yang masyhur adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari yang dilahirkan di Kufah tahun 112 dan meninggal tahun 183. Dan disebutkan Abu Yusuf ini akhirnya menjadi qadhi dia di pemerintahan khilafah Umayyah
kalau nggak salah di tiga khalifah beliau menjadi qadhi. Kemudian Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang beliau lahir di Wasit tahun 132 dan meninggal di Kufah tahun 189. Beliau ini yang pernah dialog sama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Zufar ibn Hudzail bin Qais yang lahir di Basrah ya. Kemudian ada ulama-ulama lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu dari mereka. Adapun karya tulis Abu Hanifah. Jadi disebutkan oleh sejarawan bahwasanya ada beberapa buku yang ditulis oleh Abu Hanifah tapi tidak ada satupun yang sampai kepada kita. Akhirnya yang ada buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Terus ahibati fillah. Maka pengikut madhabnya Abu Hanifah disebut madhab Hanafi. Di mana sih madhab Hanafi ini tersebar? Disebutkan bahwasanya madhab Hanafi ini ada di India ya. Kemudian kalau kita lihat pemerintahan Turki, Khilafah Utsmaniyah itu juga menggunakan madhab Hanafi ya. Kemudian di beberapa daerah di Afrika sana mereka juga madhabnya Hanafi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah di Baghdad beliau. Beliau asalnya di Kufah, kemudian diminta oleh Amirul Mukminin untuk menjadi hakim di pemerintahannya, pemerintahan pusat pada waktu itu. Beliau menolak, akhirnya beliau meninggal rahimahullahu taala di Baghdad. Semoga Allah merahmatin beliau dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tentang Abu Hanifah rahimahullah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kajian ini menjadi barokah bagi kita semua. Banyak manfaat yang kita dapatkan dalam kajian pertama kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, Anda juga yang menyampaikan jazakumullah khair kepada media sunnah yang telah merelai kajian pada malam ini seperti Sapa Muslim dan Semedia Sunnah, Masjid Nurullah Kalibata City, Niaga TV, Robani TV, MKSS TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Konsultasi Islam, STDI TV, dan Usman TV. Sebelum Anda masuk ke pertanyaan Zoom, Anda ingin memberikan waktu kepada Akhi Dodi. Tafadhol Mas Dodi untuk pertanyaan dari antum. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Bu Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Allahumma amin. Tadi disebutkan Ustaz bahwa pada saat beliau ada di Madinah, pada saat yang sama juga ada mazhab yang lain, yaitu dari Imam Malik Ustaz, Malik bin Anas, karena waktunya hampir bersamaan, dan disebutkan bahwa pada suatu waktu beliau juga belajar dari Imam Malik tersebut, padahal secara usia beliau kan lebih tua ya Ustaz. Itu apa yang dipelajari beliau? Apakah juga sama tentang fikih atau ada yang lain yang bisa diambil dari Imam Malik Ustaz? Kemudian yang tentang permintaan untuk dijadikan qadhi atau hakim, apakah murni karena dunia beliau menolak sampai tetap tidak mau menjadi qadhi Ustaz? Barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah. Wallahu a'lam, kalau dikatakan Abu Hanifah belajar kepada Imam Malik, yang tadi kan Imam Syafi'i tanya, ada yang tanya, di majalah ada yang tanya kepada Imam Malik, kau pernah ngelihat Abu Hanifah? Kata Imam, kau pernah dialog sama dia? Kata Imam Malik, nah. Jadi Imam Malik yang mengatakan iya, bahwasanya dia pernah berjumpa dengan Abu Hanifah dan pernah dialog dengan Abu Hanifah. Bicara para ulama yang seumuran ya, sebenarnya menuntut ilmunya mereka itu bisa jadi dalam diskusi. Mereka saling ngobrol ya.
kemudian dapat ilmu, ini menyampaikan sesuatu, ini menambahin sesuatu. Mungkin seperti itu. Jadi bukan, Anda nggak membaca bahwasanya Abu Hanifah duduk belajar sama Imam Malik, tidak disebutkan di situ. Ada wallahu a'lam bishawab. Dan hal yang biasa sebenarnya orang yang seumuran itu untuk belajar satu sama lain. Sebagaimana Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Nanti kita akan lihat bagaimana Imam Syafi'i kadangkala meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, dari muridnya sendiri. Artinya beliau mengambil manfaat dari muridnya yang memang ahli dalam bidang tertentu. Adapun bicara kenapa Abu Hanifah menolak, semua orang tahu dengan kondisi dirinya. Rasulullah SAW mengatakan al-qadi thalath, al-qudatu thalath, ithnani finnar wahid fil jannah. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. 2 di neraka. Artinya presentasi untuk masuk surganya itu berat. Sedangkan Abu Hanifah tahu dengan kondisi dirinya. Bagaimana diceritakan, beliau itu nggak suka ngomong gitu loh. Beliau itu yang ngajar gitu ya. Kemudian beliau bukan orang yang mungkin mau disibukkan dengan hal itu. Beliau lebih berpikir, aku mengamalkan ilmuku dengan mengajar akan lebih manfaat daripada jadi hakim. Kita tahulah kalau kita lihat hakim ya, kerjanya adalah menyelesaikan pertikaian orang-orang, datang kepada dia, besok datang lagi, besok datang lagi. Kapan mau mengajarkan ilmu gitu? Maka beliau memilih untuk lebih memberikan manfaat kepada umat dengan mengajar daripada jadi qadhi. Di samping persentase masuk surganya juga lebih sedikit daripada yang masuk neraka, lebih banyak yang masuk neraka, maka beliau menolak hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullah khair, Ustaz. Berikutnya sebelum Anda masuk kembali ke Zoom, mungkin Mas Wawan, Mas Abu Zaki Wawan mau bertanya langsung. Fadhol Mas Wawan. Jazakallah khair Abu Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya videonya belum muncul Abu Zaki ini. Apa nih Ustaz? Nah, Ustaz, Ana sebetulnya ingin menanyakan mengenai gelar Abu Hanifah ini. Abu Hanifah ini dari mana diambilnya? Apakah karena kunyahnya Abu Hanifah? Atau Anda pernah baca bahwa karena memang Abu Hanifah ini dari kecil memang orangnya lurus, jadi karena itu dinamakan Abu Hanifah ya. Wallahu alam. Ana tadi baca beberapa buku belum dapat ya. Kalau memang disebutkan beliau orangnya lurus, tapi yang jelaskan tadi bapaknya Abu Hanifah itu lahir udah dalam kondisi muslim ya. Jadi keluarganya udah keluarga yang muslim, yang taat. Jadi kalau kunyah gelar Abu Hanifah itu didapat dari mana? Mungkin Anda perlu cari tahu lagi tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Iya, Khair. Berikutnya dari pertanyaan di Zoom dari Saudara Alius Prianto. Beliau bertanya, Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, tadi ada kata-kata bahwa penghuni surga itu sedikit tidurnya. Kira-kira bagaimana Ustaz pola tidurnya Abu Hanifah di malam hari? Apakah beliau juga merutinkan tidur siang? Kalau iya, kira-kira berapa lama durasi tidur siangnya dan jam berapa yang paling afdal untuk tidur siang, Ustaz? Terima kasih banyak sebelumnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan oleh Walad ya, budak yang punya anak dari Abu Hanifah, bahwasanya dia sejak kenal sama Abu Hanifah, dia nggak ngelihat Abu Hanifah ini tidur gitu di malam hari. Beliau tidurnya kalau di musim panas, beliau tidurnya itu antara zuhur sama asar. Jadi kalau musim panas itu bisa berapa jam siangnya, bisa lebih panjang daripada malamnya. Jadi antara zuhur dan asar itu panjang waktunya. Cukup panjang itu wallahu alam. Sampai berapa jam Bang? Kalau di sana? Kalau musim panas? Musim panas lama Ustadz, kita subuh itu mungkin jam
4. Sekarang sih sudah mulai 4:04. Kalau maghrib ini baru jam 7. Nah, zuhur ke asarnya Bang. Oh, afwan. Suruh ke asar. Asar itu jam 3.40. 3.40. Zuhurnya jam 12:04 lah. 2.18. Sebelah 12.18. Iya, jadi Nggak terlalu kira-kira jauh sih, 3 jaman ya antara zuhur sama asar itu kira-kira 3 jaman kayak gitu ya. Ya disebutkan oleh tadi ibu budak yang punya anak dari Abu Hanifah. Itu Abu Hanifah tidurnya itu. Kemudian kalau musim dingin, siangnya pendek. Maka beliau tidurnya habis isya langsung, di awal malam. Jadi beliau nggak tidur malam gitu loh. Di awal malam beliau tidur, karena tetap tubuh kita perlu istirahat. Beliau tidur, ya mungkin juga sekitar yang beliau tidur antara zuhur sama asar itu, wallahu a'lam bishawab, lalu sisanya beliau gunakan untuk sholat malam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sekarang ini secara medis, tubuh manusia itu perlu tidur 8 jam dalam sehari semalam. Yang kedua, juga perlu makanan yang cukup untuk energi mereka. Tidurnya cukup, makanannya cukup, baru sehat tuh orang. Gimana dengan orang terdahulu? Tidurnya dikit, puasanya banyak, ibadahnya banyak. Ini kadang-kadang ditanyakan. Karena kita kalau merujuk buku-buku yang ada sekarang, ya kita kalau tidur 8 jam jamaah, ya apa tidur 8 jam gitu ya. Kalau siang hari kita 1 jam, mau istirahat 1 jam. Apalagi orang-orang yang kerja, mungkin sempat istirahat 1 jam, setengah jam. Kemudian malam, anggap habis isya dia tidur. Jam 9 dia tidur. Bangun, harus 7 jam tidurnya malam hari itu. Berarti dia bangun jam 4. 9 sampai jam 4, 7 jam. Nggak ada sholat malam. Udah subuh, jam 4. Jadi mereka itu dapat berkah minallah azza wa jalla. Satu hal yang mungkin nggak dalam bayangan kita, gimana mereka bisa menghatamkan Quran 1 malam. Ana sebulan nggak hatam-hatam. Mereka menjalankan perintah Allah azza wa jalla. Mereka berusaha untuk menjadi hamba yang taat. Dan Allah berjanji akan memberkati mereka. Maka itulah yang terjadi sama mereka. Jadi kita, kalau ibadah kita sedikit, lalu tidur kita sedikit, yang ada kita sakit. Tapi kalau kita orang yang ahli ibadah, kemudian kita juga ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah akan berikan berkah kepada kehidupan kita. Jadi waktu yang mungkin dianggap pendek, itu cukup. Para dokter juga menyampaikan sebenarnya tidur itu bukan panjangnya, tapi dalamnya. Dalamnya tidur. Ada orang 15 menit tidur lebih memberikan kekuatan kepada dia daripada yang tidur 2 jam. Karena 2 jam ini tidurnya nggak enak gitu. Yang 15 menit ini tidur. Dan sekali lagi itu ada berkah dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada mereka sehingga waktu mereka digunakan untuk hal yang berguna, tapi tetap mereka tahu tubuh mereka punya hak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Zoom, kembali dari saudara Yono. Beliau bertanya, Ustaz, apakah Abu Hanifah pernah berguru pada Imam Ja'far? Dan apakah mazhab Ja'fari ada atau diakui, Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam. Al-Imam Ja'far, salah satu yang dari turunannya sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau salah satu gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Kalau dikatakan apakah ada madhab Ja'fari, nggak ada, yang ada Syiah. Jadi orang-orang Syiah ini mereka mengklaim bahwasanya madhab mereka madhab Ja'fari. Lah. Mereka madhabnya madhab Syiah. Yang kalau kita lihat memang mereka menukil dari Abu Ja'far al-Baqir, ya, mereka
mengatakan berkata seperti ini, seperti itu. Ketika perkataan itu sahih, nisbatnya kepada Abu Ja'far, maka diterima. Nggak ada masalah. Berkaitan dengan ucapan para tabi'in umpamanya. Tapi kalau dikatakan ada madhab Ja'fariyah, ada yang mengklaim orang-orang Syiah bahwasanya ada madhab kelima, madhab Ja'fari, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka bukan bicara madhab dengan imam mereka, karena imam-imam mereka anggap maksum. Kalau Abu Hanifah berpendapat, Imam Malik berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat, Imam Ahmad berpendapat, yang pendapat mereka bisa diterima dan ditolak. Karena itu pendapat. Tapi kalau ucapan imam-imamnya Syiah, itu mereka maksum. Jadi sama dengan wahyu sudah. Nggak bisa ditolak. Jadi kalau memang ada ucapan-ucapan yang disebutkan kepada Abu Ja'far, maka di cross check kebenarannya. Kalau benar ucapannya dan sahih diterima. Kalau enggak, ya seperti imam yang lainnya, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Yang enggak bisa ditolak pendapatnya itulah pendapat Rasulullah SAW. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Kata Imam Malik, semuanya pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali yang ada di kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Sebelumnya kami infokan pada jamaah ikhwan yang ada di Zoom yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Kemudian persilakan kepada Mas Dodi Abisarain untuk bertanya. Tafadhol, Mas. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, dari Zoom juga, Ustaz. Dari Ukhtuna Aisyah Amini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz beserta keluarga dan tim senantiasa Allah Ta'ala lindungi dalam kebaikan dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ingin bertanya, Ustadz, saat ini anak kelas 12 SMA dan jurusan anak saat ini adalah MIPA, tetapi setelah belajar ilmu agama, anak tertarik untuk melanjutkan kuliah mengambil sastra Arab ataupun jurusan agama lainnya. Akan tetapi jurusan tersebut lebih mendukung untuk jurusan IPS. Haruskah saya mengulang dari awal berusaha untuk mengejar ilmu agama, atau saya tetap mencari jurusan yang sesuai dengan jurusan saya sekarang? Karena selain ingin ilmu saya tidak hanya bermanfaat di dunia, akan tapi juga bermanfaat bagi saya kelak di akhirat. Jazakallahu khair, Ustaz. Tunggu Bang, emangnya kalau dari MIPA nggak bisa masuk jurusan agama? Sepertinya kalau di program di Indonesia itu kalau MIPA lebih cenderung untuk ke sains, ke teknik, Ustaz. Kalau agama itu zaman dulu ada khusus di kalau nggak salah A4 ya. Ada sedikit sekali yang kita terima di bidang MIPA. Jadi kurang maksimal kalau untuk belajar agama, Ustaz. Tapi untuk mendaftar itu kan nggak ada masalah sebenarnya kan? Untuk mendaftar nggak masalah karena ada beberapa teman anak juga yang backgroundnya juga teknik kimia tapi bisa masuk ke Universitas Islam Madinah sebenarnya. Iya, berarti nggak ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin apa yang dipermasalahkan jadi? Kok dia sampai bertanya apa harus ngulang dari awal gitu ya? Iya, jadi sepertinya mungkin ingin fokus fokus di agama aja supaya ilmu dia bermanfaat dunia dan akhirat, atau masih bisa ambil jurusan yang dia tekunin sekarang tapi juga dengan belajar agama. Jadi seperti setengah-setengah ataukah harus lebih fokus di agama, Ustaz? Nah, mungkin dari belajar dari tadi yang disampaikan Ustaz tentang Abu Hanifah yang berawal dari orang tuanya yang berdagang sampai akhirnya beliau fokus belajar fikih dan hadis dan akhirnya lebih fokus ke agama gitu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Kalau bicara seorang mungkin tertarik dengan sesuatu ya, tertarik dengan satu ilmu, kemudian di tengah jalan dia hendak banting setir, Ana rasa nggak ada masalah gitu loh. Karena orang itu tergantung bimbingan dan pencerahan dari orang tua, dari lingkungannya. Kadang-kala dia nggak tertarik dengan ilmu agama di awal perjalanan hidupnya.
Karena nggak ada yang dukung, orang tua nggak dukung, ya lingkungan nggak dukung, yang ada dia bicara tadi di MIPA umpamanya. Tapi di tengah jalan, dia setelah belajar di MIPA tadi, kemudian dia melihat betapa pentingnya ilmu agama, ya. Nggak ada masalah untuk banting setir ketika melanjutkan nanti. Kalau dikatakan nggak mendukung, nggak ada masalah. Bahkan mungkin ilmu-ilmu yang kau dapatkan di situ bermanfaat ketika belajar agama. Jadi insya Allah nggak ada masalah untuk yang seperti itu. Sehingga seorang muslim itu ketika hendak mengambil sesuatu, kalau dikatakan tadi mau sastra Arab atau dia lulusan SMA itu bisa ke Madinah. Dia bagaimana ya sekarang ini sambil belajar umum, dia punya kursus bahasa Arab, ya, dia ambil tahfidz umpamanya, sehingga dia punya kesiapan nantinya tatkala lulus dia bisa mendaftar mau di sastra Arab, mau di fikih, mau di hadis, mau di dakwah, yang lainnya dia sudah punya bekal. Jadi nggak perlu ngulang dari awal, tapi bagaimana di masa sekolahnya sekarang ini dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agama. Dengan cara menambah, jadi nggak harus kalau di sekolah nggak dapat, cari lainnya, online pun sekarang ada. Barakallahu fiikum. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, cerita Ja'far Shadiq yang tadi, madhab Ja'far ya. Ana melihat ternyata Al-Imam Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad Shadiq ini lahirnya tahun 80 Hijriah. Sama dengan lahirnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, cuma beliau di Madinah dan meninggal dunia tahun 148. Jadi 2 tahun sebelum meninggalnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Nah. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan yang agak kurang sesuai dengan tema Ustaz. Dari saudari Siti Aminah. Beliau bertanya Ustaz, semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah. Afwan Ustaz, ingin bertanya, Ana memiliki saudara perempuan, beliau fanatik terhadap salah satu ormas besar di Indonesia, dan beliau juga seorang pengurus bagian muslimatnya, dan taat akan fatwa ustadznya dan kiainya, begitu saja. Hanya saja masih percaya dengan dukun yang menyamar jadi ustadz, kiai ataupun gus yang masih percaya pada bid'ah, jimat dan lain-lain. Saudara Ana menganggap Ana telah dicuci otaknya dan mengikuti aliran sesat. Padahal Ana baru berhijrah dan sudah lama mengenal manhaj salaf ini, Ustaz. Tahun ini Ana mulai serius untuk mengenal manhaj salaf. Bagaimana Ana harus menghadapi situasi dengan saudara beliau ini agar beliau mendapatkan hidayahnya. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ingat, orang-orang beriman itu bersaudara. Ini yang harus menjadi pegangan seorang muslim. Baik, kalau bicara nanti madhabnya berbeda. Ada yang madhabnya Hanafi, ada yang madhabnya Maliki, ada yang madhabnya Syafi'i, ada madhabnya Hambali. Tapi tetap dalam satu koridor, yaitu muslim. Perbedaan yang terjadi, nanti mungkin ada lagi perbedaan yang lebih dari itu. Dalam masalah akidah umpamanya. Selama belum keluar dari Islam, mereka adalah saudara. Yang kita perlu saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Seorang muslim beragama itu tidak apa katanya. Ada orang awam yang memang nggak belajar dia, nggak punya waktu untuk belajar. Sehingga cara beragama dia itu dengan bertanya aja sudah minta fatwa. Dan ketika minta fatwa juga harus kepada alim ulama yang dikenal mengajak kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada maunya dia sendiri. Maka tugas seorang adik ketika berdiskusi sama kakaknya, sampaikan kepada kakaknya selalu, "Siap kak, aku sedang belajar. Kalau kakak ada masukan, ada silahkan. Aku berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul SAW." Karena Nabi SAW berpesan,
fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Ana lihat sekarang, ana berselisih sama kakak, ana berselisih sama ibu, ana berselisih sama fulan, ana melihat ada banyak pendapat. Ana lihat itu. Solusinya apa? Coba kakak kasih solusi. Tanya sama kakak. Jadi kita berusaha untuk tetap menghormati dia sebagai saudara, sampaikan kepada dia tadi solusinya apa ketika melihat banyak perselisihan seperti ini. Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Ketika terjadi perselisihan, kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguh dengan sunnah para khalifah yang mendapatkan hidayah setelah Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita disuruh berpegang teguh dengan itu. Apakah ada cara lain? Para ulama, betul, kita kembali kepada para ulama, tanya sama mereka. Tapi tanya tentang bagaimana Nabi SAW. Bagaimana ketika ada perselisihan. Ketika nggak ada perselisihan, aman kita. Masalahnya ada perselisihan. Jadi sampaikan kepada kakak bahwa engkau sedang dalam tahap belajar. Kalau memang kakak ada masukan, silahkan. Kita juga tetap terbuka untuk menerima kritikan. Karena kita makhluk yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Semoga dengan cara itu, kakak akan terbuka pikirannya. Sehingga kita lebih dewasa menghadapi perbedaan yang ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? Tergantung pertanyaannya, Bang. Ada yang panjang, ada lagi yang boleh, pendek, Ustaz? Bang. Ya, pertanyaan pendek, jawaban panjang, Ustaz. Ya itu kan, Bang. Ya. 3 lagi boleh Ustaz? Tergantung pertanyaannya, Bang. Mau 3 lagi, mau 10 lagi kalau... Bismillah. Nah, Baik. Ini satu pertanyaan dari Ana dulu dan kemudian nanti ke Bang Dodi insyaallah. Dari jamaah Zoom ada yang bertanya Ustaz dari Bu Jami. Beliau bertanya, bagaimana pemimpin pemerintahan pada masa itu sampai seorang Imam Sebat Abu Hanafi disakiti hingga wafat di penjara Ustaz? Jazakallahu khair. barakallahu fikum. Nah, kita tahu pemerintahan pada waktu itu sebenarnya ingin yang terbaik. Mereka ingin mendapatkan hakim yang terbaik. Dan mereka tahu pada masa itu, apalagi di Kufah ya, yang dekat dengan Baghdad di Irak itu, ada seorang alim ulama yang keilmuannya diakui hampir oleh seluruh orang pada waktu itu. Maka diinginkan itu. Ketika nggak taat, maka di sini pemerintah menggunakan kekuatannya untuk memberikan hukuman. Walaupun kita tahu nggak seharusnya mereka melakukan itu. Ya urusan mereka sama Allah nantinya ketika mereka melakukan kezaliman kepada alim ulama seperti Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Mas Dodi, habis Saren, tafadhol Mas untuk pertanyaan langsung pada Ustaz. Jazakallahu khair. Pertanyaan terakhir dari Ana, Ustaz. Ya harus Ini terakhir, terkait- Bang. Ini terakhir jadi Bang Doi, masih ada yang terakhir lagi maksudnya. Ini pertanyaan sebenarnya banyak sekali ditanyakan, Ustaz, terutama tentang mazhab yang sering kita bahas. Apakah karena Abu Hanifah ini dikenal sebagai imam yang paling faham fikih sesuai pernyataan Abdullah bin Mubarak tadi, dan juga termasuk mazhab yang tertua di dunia, maka hampir semua kaum muslimin mengikuti mazhab beliau, Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat mazhab ini tersebar itu biasanya dikarenakan faktor pemerintahnya. Ketika pemerintahnya menjadikan mazhab itu sebagai sandaran mereka, biasanya mazhab itu akan dipakai gitu loh, karena hakimnya adalah pilihan dari pemerintah yang dari mazhab Hanafi umpamanya. Faktor itu sebenarnya, jadi bukan karena faktor mazhab yang tertua. Seperti kita tahu bahwasanya Khilafah Utsmaniyah di Turki, mereka menjadikan mazhab Hanafi sebagai pegangan mereka. Sehingga itulah yang menyebabkan mazhab Hanafi tersebar di daerah-daerah kekuasaan umpamanya Utsmaniyah pada waktu itu. Seperti yang kita tahu di Turki ya,
kemudian di India ini termasuk madhab yang banyak di sana. Tapi kita lihat juga, mamanya kayak di Saudi karena pemerintahnya menjadikan madhab Hambali, jadi madhab Hambali yang dipakai. Sedangkan madhab Syafi'i mungkin di Mesir ya dipakai, mungkin di Yaman ya. Kemudian kalau kita lihat madhab Maliki itu lebih banyak di daerah Maghrib sana ya, daerah Tunis umpamanya, Maroko, kemudian nanti ke Andalusia mereka biasanya pakai madhab Maliki. Jadi wallahu a'lam, mungkin karena faktor itu. Jadi biasanya memang ketika pemerintahannya menjadikan madhab itu sebagai madhab pemerintahan, mau tidak mau negeri yang dibawa kekuasaannya akan menjadikan madhab itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Telah selesai kajian perdana kita membahas serial mengenal imam yang 4 yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Tetap follow akun official dari SRB dan juga akun kami Ghuraba Muscat. Insya Allah akan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe baik di YouTube, Facebook, Instagram, dan insya Allah nanti banyak informasi akan Anda terima yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk Ghuraba Muscat, insya Allah kami masih ada beberapa program ke depan seperti kajian perkenalan bersama Ustadz Syafiq Hafizahullah Ta'ala untuk kajian muslimah setiap hari Selasa, membahas kitab Syarah Ridayatus Sholihin. Kemudian juga setiap 2 pekan sekali di hari Kamis, insya Allah dengan Ustadz Subhan Bawasir untuk kajian muslimah. Dan di akhir pekan, ya insya Allah rutin tiap hari Jumat bersama Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala untuk membahas Asma'ul Husna, kitab Asma'ul Husna. Dan untuk hari Sabtu, setiap 2 pekan sekali bergantian antara Ustadz Ami Nur Baitz membahas bab muamalah dari kitab Minhajul Muslim, dan juga bersama Ustadz Musyafa dari ini Hafizahullah Ta'ala untuk membahas kitab sifat salat Nabi. Jazakumullah khairan kepada semua jamaah yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita untuk membahas kajian ilmu pada malam hari ini bersama Ustazana Syafiq Riza Hafizahullah Ta'ala. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi antum semua, dan kami berdoa apabila kami masih banyak kesalahan agar dimaafkan, dan semoga kami bisa memperbaikinya di lain waktu insyaallah. Sebelum kita tutup majelis kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.